Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pelajaran ekonomi kita kali ini adalah tentang jurnal umum. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis bukti transaksi. 2. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Bentuk atau format jurnal umum: tanggal, akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Analisis bukti transaksi. Untuk memudahkan dalam menganalisis pencatatan bukti transaksi, terdapat aturan pencatatan transaksi seperti pada tabel berikut. Aset atau harta bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Liabilitas atau utang bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Ekuitas atau modal bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Prive bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Pendapatan bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Contoh, pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta rupiah sebagai modal awal. Analisis transaksinya: kas 1.500.000 rupiah, modal 1.500.000 rupiah. Membacanya kalau dalam jurnal: kas pada modal masing-masing 150 juta rupiah. Dewi membeli peralatan seharga 40 juta rupiah secara kredit. Analisis transaksinya: peralatan pada utang. Peralatan 40 juta sebelah debit, utang 40 juta sebelah kredit. Peralatan dibeli secara kredit, otomatis peralatan bertambah, utang bertambah, masing-masing 40 juta rupiah. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta rupiah selama 1 tahun. Analisa transaksinya: sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar 35 juta, dibayar di muka 35 juta, kas berkurang 35 juta rupiah. Jadi sewa dibayar di muka pada kas. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Jadi perlengkapan bertambah dan kas berkurang karena dibeli secara tunai. Jadi uang kita berkurang. Analisisnya: perlengkapan pada kas. Perlengkapan 12 juta rupiah, kas 12 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat dalam jurnal umumnya. Judulnya adalah Dewi Salon. Jurnal umum per 31 Maret 2019. Pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta rupiah sebagai modal awal. Jurnalnya 1 Maret 2019, kas pada modal. Kas pada modal. Kas 150 juta sebelah debit, modal 150 juta sebelah kredit. Jadi kas bertambah sebelah debit 150 juta, modal bertambah sebelah kredit 150 juta sesuai dengan analisis transaksi. Yang kedua, Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta rupiah selama 1 tahun. Jadi sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar di muka sebelah debit, kas sebelah kredit, masing-masing 35 juta. Yang ketiga,
Dewi membeli peralatan seharga 40 juta rupiah secara kredit. Membeli peralatan secara kredit berarti peralatan pada utang. Peralatan di debit 40 juta rupiah, utang di kredit 40 juta rupiah. 4. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai otomatis perlengkapan bertambah, kas berkurang. Di penulisannya perlengkapan di debit 12 juta, kas di kredit 12 juta. Kenapa kas di kredit? Karena kas berkurang. Jadi perlengkapan bertambah. Nah, kita coba dengan latihan. Berikut ini transaksi yang terjadi pada Salon Indah. 1. 1 Januari, Ibu Nuri pemilik Salon Indah menyetor uang tunai sebesar 75 juta rupiah sebagai modal kerjanya. Analisis transaksinya berarti menyetor uang ke dalam perusahaan, berarti kas bertambah, kas perusahaan bertambah, modal perusahaan bertambah. Berarti analisisnya kas pada modal, kas 75 juta rupiah, modal 75 juta rupiah. Jurnalnya. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Nah, Salon Indah, jurnal umum per Januari 2001. Berarti kas pada modal. Keterangannya setoran modal awal. Kas 75 juta, sebelah debit, modal sebelah kredit 75 juta. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua. 2 Januari dibeli peralatan salon sebesar 23 juta rupiah dari toko sarana secara tunai. Analisis transaksinya peralatan bertambah 23 juta rupiah, kas berkurang 23 juta rupiah karena dibeli secara tunai. Kemudian penulisannya di dalam jurnal, peralatan pada kas. Peralatan bertambah 23 juta rupiah, kas berkurang 23 juta rupiah. Kas kita tulis di kredit karena kas berkurang. Keterangannya adalah pembelian peralatan secara tunai. Nah, demikian untuk soal berikutnya sampai tanggal 31. Nah, coba Anda selesaikan semuanya. Mudah-mudahan siswa Ibu bisa memahami. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.